Salam Patunggilan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa membangun ibadah Petuen di dalam berayat kita masing-masing. Dan kita bersama-sama memuji nama Tuhan, namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang maha murah dan Bapa yang maha kasih, Bapa yang berkuasa di sorga dan Bapa yang berkuasa di bumi. Bapa yang maha hadir, Bapa yang maha tahu, Bapa yang berkuasa atas hidup dan kehidupan manusia. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Sore hari ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu, atas berkat-Mu, atas pemeliharaan-Mu, dan atas pengorbanan-Mu. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan hidup dan kehidupan kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga ibadah kami pada sore hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Ibadah pada sore hari ini sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Sang Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku, tiba waktunya kita akan menghayati, membaca, merenungkan sabda Allah. Yang sore hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Ester 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ester pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Bapa memelihara kami. Bapa memperhatikan hidup dan kehidupan kami, dan Bapa memperhatikan kebutuhan kami. Kebutuhan kami yang paling hakiki adalah firman Tuhan. Firman yang mampu memberkati, mampu menolong, dan firman yang mampu mengarahkan langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, tolong kami untuk bisa konsentrasi, membaca, merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur.
yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang akan kami baca, kami dengarkan, bisa bertumbuh subur, berakar kuat, berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Bapa, beri kami telinga seorang murid yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami beri hati kami, hati seorang hamba yang siap mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Hamba berdoa untuk Ibu Penatua Ati Yustiningrum yang akan menjadi saluran berkat firman pada sore hari ini. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Jamah ya Tuhan pola pikirnya, bibir dan lidahnya, hati, roh dan jiwanya. Sehingga firman yang akan ditaburkan pada sore hari ini benar-benar berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ester 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 demikian firman Tuhan. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan kukabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya, dan kami ulang, tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah diputus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya.
Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu dalam ibadah Patuen saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya kita mendapatkan kesempatan atau diberi kesempatan menjadi orang yang memiliki kedudukan atau pangkat yang tinggi di dalam pekerjaan kita, atau kita diberi kesempatan untuk memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah-limpah, atau kita diberi kesempatan untuk menjadi orang yang sangat berpengaruh di lingkungan kita, atau kita memiliki anak-anak yang pandai, anak-anak yang memiliki karir yang bagus, dan hidupnya yang mapan. Kira-kira bagaimana perasaan panjenengan? Ya, pasti bahagia, senang, bangga ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti bacaan kita tadi di dalam kitab Ester, kalau kita membaca pada pasal sebelumnya, di sana diceritakan bagaimana seorang yang bernama Haman, dia adalah seorang petinggi dari kerajaan Ahasiweros. Namun Haman saat itu mendapatkan kepercayaan raja, dia diangkat menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi dari jabatan yang sebelumnya. Tentunya Haman yang mendapatkan kedudukan itu tidak hanya lebih dihormati, tetapi pasti juga dia akan menjadi lebih kaya. Oleh karenanya Haman sangat senang, bangga. Sekaligus Haman juga menjadi sombong, menjadi tinggi hati, orangnya jadi arogan. Setelah dia menduduki jabatan yang tinggi, Haman meminta setiap orang, siapapun mereka, yang berpapasan dengan dia, orang itu harus sujud, berlutut di hadapan Haman, sebagai bentuk menghormati dia sebagai petinggi yang sudah diangkat oleh Raja Ahasiweros. Tetapi ada satu orang, kebetulan dia adalah orang Yahudi, yang tidak mau sujud dan berlutut di hadapan Haman. Dia adalah Mordekai. Mordekai adalah paman dari Ester, sang ratu atau permaisuri Ahasiweros. Karena Mordekai tidak mau berlutut, bersujud di hadapan Haman, maka Haman sangat marah, geram. Dan puncak kemarahan Haman, dengan menggunakan kekuasaannya, dia merencanakan untuk membinasakan semua orang Yahudi yang berada di kerajaan Ahasiweros. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya juga telah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang sangat istimewa. Kalau kita membaca di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa sekali firman ini. Kita bukan lagi hamba dosa tentunya, tetapi kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, karena kita percaya akan
segala pengorbanan dan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak itulah kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima jaminan keselamatan, kalau di kehidupan kita saat ini, kita juga diberikan kehidupan yang mapan, kehidupan yang berkecukupan, bisa dikatakan sukses secara duniawi, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jangan sombong atau tinggi hati, serta menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Seperti Haman tadi, yang sombong, yang tinggi hati, akhirnya dia mendapatkan hukuman mati dengan cara yang tragis. Dia mati dengan cara disulakan pada tiang gantung, yang sebetulnya tiang itu didirikan untuk Mordekai oleh Haman. Namun karena diketahui oleh raja dan raja memberikan hukuman seperti yang akan dilakukan kepada Mordekai, Haman digantung, disulakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaliknya kalau kita tadi membaca dari kitab bacaan kita, bagaimana sikap dari Ester? Ester yang walaupun dia adalah orang dekat dari raja, dia adalah permaisuri, dia tentunya juga dihormati kehidupannya, tetapi merespon semua apa yang direncanakan oleh Haman, yang akan membinasakan semua bangsa Yahudi. Respon Ester adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Dia meminta kepada Mordekai untuk disampaikan kepada semua bangsa Yahudi untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari 3 malam. Yang tujuannya adalah supaya mendapatkan belas kasih Tuhan, supaya Tuhan bisa melembutkan hati Raja Ahasiweros, supaya Raja Ahasiweros bisa menerima apa yang menjadi keinginan dari Ester untuk menyelamatkan bangsanya. Karena sudah 30 hari, Ratu Ester tidak dipanggil oleh raja. Kalau tidak dipanggil, tidak boleh menghadap raja. Kalau menghadap raja berarti ada hukuman yang berat untuk permaisurinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita lahir ke dunia, kita ini telanjang. Kita tidak membawa apa-apa. Kalau sampai saat ini hidup kita menjadi seperti sekarang ini semua semata-mata karena kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Semua yang kita miliki saat ini, apakah itu kedudukan, posisi di dalam pekerjaan, harta, anak-anak, kepandaian, dan sejenisnya, semua itu bersifat duniawi, yang tidak akan kita bawa saat kita meninggal nanti. Kitab Filipi pasal 2, ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang diharapkan oleh Bapa kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita juga harus memiliki karakter Tuhan, yaitu memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati itu seperti apa? Orang yang rendah hati
tidak mencari puji-pujian atau ingin dihormati yang berlebihan. Orang yang rendah hati itu tidak mudah tersinggung. Orang yang rendah hati itu lebih peduli, lebih memperhatikan kepentingan orang lain juga, tidak egois. Orang yang rendah hati itu mudah untuk memaafkan atau meminta maaf. Orang yang rendah hati tidak mudah jatuh, karena sudah berada di bawah. Orang yang tinggi hati akan mudah jatuh, dan tentunya sakit rasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini, kita diminta untuk lebih peduli. Kita diminta untuk lebih melihat sekeliling kita. Banyak saudara-saudara kita yang tidak hanya sakit secara kesehatannya, tetapi juga banyak yang sakit secara ekonominya. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, tentunya kita juga diharapkan bisa tolong-menolong. Kita bisa memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, dan tentunya kita juga saling mendoakan. Kerendahan hati adalah karakter Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib memiliki kerendahan hati. Mari terus berproses dengan pertolongan Roh Kudus, menjadi orang-orang yang menjaga tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 289, kita pujikan bait 1, 7, dan 8. Sekaligus kita juga mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana yang kami cari, hanyalah harta sorgawi yang bakal yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang masih berlaku atas kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami baca, kami renungkan bersama, yang sungguh menegur kami, mengingatkan kami, mengarahkan hidup kami, supaya kami tetap memiliki kerendahan hati. Walaupun kami sudah mendapatkan banyak berkat Tuhan secara duniawi, kami juga mendapatkan berkat Tuhan, jaminan keselamatan sorgawi. Biarlah itu tidak membuat kami arogan, sombong, dan tinggi hati, tetapi kami semakin hari semakin merendahkan hati kami di hadapan Tuhan.
karena hanya Engkaulah yang mampu menjadi otoritas di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami juga mengucap syukur kepadamu atas persembahan yang sudah kami berikan. Itu semua berasal daripadamu ya Bapa. Biarlah apa yang telah kami himpun, kami kumpulkan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, kebesaran nama Tuhan, khususnya di tengah-tengah pelayanan GKJW Jemaat Karangploso. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami tetap mengucap syukur apapun keadaan bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menghadapi pandemi corona ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kekuatan, menambah-nambahkan hikmat untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga kami masih diperbolehkan untuk terus bersatu padu, bergotong royong, tolong menolong di dalam kami menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Bapa, kiranya yang sudah mendapatkan sakit atas corona ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga mereka bisa disembuhkan dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Semua medis, tenaga medis, para medis yang membantu di dalam tata laksana kesehatan di setiap rumah sakit, di mana-mana, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau juga jaga dan lindungi mereka, sehingga mereka boleh juga tetap sehat, tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kami yakin dan percaya, di balik semua pandemi ini Tuhan, kami yakin Tuhan memiliki rencana yang harus kami ambil hikmahnya, supaya kami tetap bersatu, kami tetap memiliki kerendahan hati, kemurahan hati, kami bisa menolong satu dengan yang lain, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak Guru Injil, Penatua Diaken, seluruh majelis, badan-badan pembantu, dan semua pengurus, serta warga jemaat-Mu yang berada di Karangploso, di Pepantan Pendem, di KRW GPA, dan juga di Bapaan. Tuhan, lindungi kami semuanya. Jagalah kami ya Bapa, biarlah kami tetap bersatu, walaupun kami jarang bertemu dalam situasi pandemi ini, tapi biarlah hati dan roh kami terus bersatu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati semua pelayanan, berkati semua warga jemaat-Mu Bapa, sehingga kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, anak-anak jemaat-Mu ya Bapa, mulai dari yang paling kecil, yang sudah mulai sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, beri mereka semangat di dalam belajarnya, tidak mudah bosan karena mereka tidak bisa bersekolah di bangku sekolahnya, tapi mereka harus menjalani belajar di rumah. Tuhan kiranya terus memberikan semangat kepada anak-anak kami, sehingga situasi ini tetap membuat mereka tambah pandai, tambah pintar ya Bapa. Beri kami semua para orang tua mampu untuk mengarahkan anak-anak kami, membimbing mereka untuk lebih dekat dan takut akan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan ya Tuhan, jemaat-Mu khususnya yang sudah adioswo, yang sudah lanjut usia, kiranya Bapa juga menjaga dan melindungi mereka. Bapa memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan, sehingga sekalipun mereka jarang ke gereja, beribadah di rumah, biarlah mereka tetap memiliki sukacita damai sejahtera Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, atau mungkin karena pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan, mengalami surutnya usaha. Tuhan tolong mereka. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami dampak secara ekonomi, beri kekuatan, supaya mereka tetap semangat Bapa, untuk bisa mengais rezeki pemberian Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan teman hidup. Kami percaya Tuhan menyediakan jodoh yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Berkati semua, sehingga mereka tetap memilih jodoh yang seiman, sepadan di dalam Tuhan. Bapa, inilah doa kami kepadamu, yang kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Dari Kidung Jemaat 169, kita pujikan bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa tercurah atas kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan KPK 345, Tentrem Raharjo. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem Raharjo